Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan Allah selalu memberikan curahan rahmat yang tiada henti-hentinya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pecinta perjalanan sejarah bangsanya. Video ini mengisahkan tentang pemberian nama Mas Karebet yang nantinya terkenal dengan sebutan Joko Tingkir. Silahkan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pecinta perjalanan sejarah bangsanya, untuk menyaksikan tayangan video tentang pemberian nama Mas Karebet atau yang terkenal kemudian Joko Tingkir. Brawijaya V memiliki orang kepercayaan dan sangat disayang bernama Adipati Jayaningrat. Adipati Jayaningrat terkenal dengan sebutan Ki Ageng Pengging. Brawijaya V akhirnya memberikan putrinya untuk dinikahi oleh Adipati Jayaningrat atau Ki Ageng Pengging. Dari hasil pernikahannya tersebut, Ki Ageng Pengging atau Adipati Jayaningrat memperoleh dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki Ki Ageng Pengging atau Adipati Jayaningrat adalah Ki Kebo Kanigoro dan Ki Kebo Kenongo. Setelah kelahiran anaknya, Ki Ageng Pengging atau Adipati Jayaningrat tidak lama kemudian wafat. Anak-anak dari Ki Ageng Pengging atau Adipati Jayaningrat menganut agama yang berbeda-beda. Kebo Kanigoro tetap memeluk agama Buddha, sementara itu Kebo Kenongo memeluk agama Islam. Kebo Kenongo kemudian mendirikan pondok pesantren di daerah Pengging, sehingga banyak orang-orang Pengging yang menganut agama Islam. Kebo Kenongo ini akhirnya terkenal dengan sebutan Ki Ageng Pengging. Ternyata Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo berguru agama Islam kepada Syekh Siti Jenar. Ketika berguru agama Islam kepada Syekh Siti Jenar, Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging memiliki sahabat yang sangat dekat. Di antaranya adalah Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, dan Ki Ageng Ngerang. Oleh Syekh Siti Jenar, keempat muridnya tersebut, Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, dan Ki Ageng Ngerang, dijadikan mereka berempat menjadi bersaudara. Sultan Demak Raden Fatah mendengar berita ada keturunan Adipati Jayaningrat bernama Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging sudah masuk Islam. Daerah Pengging merupakan wilayah dalam kekuasaan Kerajaan Islam Demak. Maka sebagai penguasa di Pengging, sudah kewajiban Ki Ageng Pengging menghadap Raden Fatah sebagai raja dari Kerajaan Islam Demak. Sampai sekarang Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo belum menghadap kepada Raden Fatah sebagai raja dari Kerajaan Islam Demak. Melihat kondisi tersebut, Raden Fatah mengutus orang kepercayaannya bernama Ki Wanapala. Ki Wanapala membawa pesan dari Raden Fatah sebagai raja dari Kerajaan Islam Demak yang isinya sebagai berikut. Apakah Ki Ageng Pengging hanya fokus pada masalah ibadah atau ada keinginan untuk memiliki kerajaan Demak? Raden Fatah sudah tahu bahwa Ki Ageng Pengging masih kerabat dari
Raden Fatah sebagai raja dari kerajaan Islam Demak. Sultan Demak berharap kepada Ki Wanapala sebagai utusannya untuk bisa menyimpulkan tentang Ki Ageng Pengging. Setelah kunjungannya tersebut, kedatangan Ki Wanapala tersebut diterima dengan baik oleh Ki Ageng Pengging dan mengutarakan maksud dan tujuannya kenapa Ki Wanapala datang ke Pengging. Melalui diskusi yang panjang lebar antara Ki Wanapala dengan Ki Ageng Pengging, akhirnya Ki Wanapala menyimpulkan tentang sosok Ki Ageng Pengging. Laporan Ki Wanapala kepada Sultan Demak Raden Fatah menjelaskan bahwa Ki Ageng Pengging terus melakukan kegiatan peribadatan, namun di sisi lain dalam batinnya berupaya untuk menjadi raja. Ki Wanapala meminta kepada Sultan Demak Raden Fatah untuk menunggu selama 2 tahun guna memberikan kesempatan kepada Ki Ageng Pengging untuk menghadap Raden Fatah sebagai raja dari kerajaan Islam Demak. Jika setelah 2 tahun Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo tidak menghadap kepada Raden Fatah sebagai raja dari kerajaan Islam Demak, maka Raden Fatah akan mengambil tindakan tegas terhadap Ki Ageng Pengging. Setelah kepulangan Ki Wanapala yang merupakan utusan dari kerajaan Islam Demak, Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Butuh mengadakan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut, Ki Ageng Tingkir meminta agar Ki Ageng Pengging menghadap Raden Fatah sebagai raja dari kerajaan Islam Demak. Ternyata jawaban Ki Ageng Pengging tetap berkeras untuk menolak tidak menghadap kepada Raden Fatah sebagai raja dari kerajaan Islam Demak. Ki Ageng Pengging kemudian mengadakan keramaian dengan mengadakan pertunjukan wayang beber. Wayang beber adalah pertunjukan wayang dengan cara membentangkan kain yang isinya gambar. Gambar tersebut berasal dari cerita Mahabharata atau Ramayana atau cerita Panji. Selanjutnya, dalang tersebut mengisahkan gambar yang terdapat dalam bentangan kain tersebut. Ketika Ki Ageng Pengging sedang menanggap wayang beber dan yang menjadi dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Dalam waktu pertunjukan wayang beber tersebut, istri Ki Ageng Pengging melahirkan. Bayi yang sudah dilahirkan dan dibersihkan kemudian diserahkan kepada Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir mengatakan kepada Ki Ageng Pengging, "Saudaraku, putramu itu elok, rupanya sangat luar biasa. Aku yakin anak ini kelak akan menjadi orang besar dan berderajat tinggi." Oleh Ki Ageng Tingkir, anak Ki Ageng Pengging diberi nama Mas Karebet. Karena dalam pertunjukan wayang beber tersebut, wayang bebernya tertiup angin sehingga menimbulkan bunyi kemebret.